Halo guys, so this is episode 8. In this video gue pengen bahas soal topik yang menurut gue rada sekarang mungkin emang lagi hangat, dan gue pengen kalian semua tuh harus punya hal ini, please banget, untuk bisa survive dan sekedar kalian tuh bisa mempertahankan dan atau mungkin nge-grow your authentic self gitu. Mungkin kalau kalian yang lagi nggak punya jati diri, kalau kalian juga nggak tahu arah kalian kemana, kalau kalian juga belum kenal diri kalian siapa, menurut gue hal yang paling pertama yang harus kalian coba grow adalah jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal di luar. Jadi gini, gue akan bahas dalam 3 hal yang kalian harus hindarin untuk kalian bisa mulai grow your authentic self gitu. Oke, yang pertama adalah social media. Nah, kalian udah tahu lah generalnya kayak gimana kan. Sosial media tuh emang sekarang sudah berkembang pesat banget kan. Kayak sekarang di mana-mana tuh orang nggak bisa gitu loh. Nggak mungkin kalau ada orang yang nggak punya sosial media. Mentok-mentok tuh pasti dia masih punya IG atau WhatsApp. Nah, itu tuh sosial media emang bisa menjadi hal yang baik dan atau hal yang buruk. Jadi bumerang buat kita gitu. Kalau kalian udah tahu kan cara kerjanya algoritma sosial media, itu sangat menurut gue jahat ya. Kita tuh kalau kita tidak benar-benar aware dengan hal ini sangat tidak baik loh untuk kita. Kalau misalnya kalian tahu kan, adalah berita A kalian tadinya nggak punya state, kalian nggak punya posisi di mana kalau kalian setuju atau enggak. Terus tiba-tiba adalah satu konten yang memberitahu kalau dia nggak setuju dengan berita A gitu. Nah, kalian lihat, kalian nonton, kalian nge-like. Lambat laun, konten yang ada di sosial media kalian akan nge-shape semua kontennya itu ke orang-orang yang nggak setuju sama berita itu. Dan kalian lama-kelamaan melihat itu semua, terus kalian mikir, berarti ya udah emang berita itu harusnya tidak setuju gitu loh. Orang tuh harusnya nggak setuju dengan hal itu. Dan kalian ngerasa semua orang akan berpikir begitu gitu loh. Dan orang yang setuju dengan hal itu adalah orang yang jahat, orang yang tidak boleh ada gitu loh. Orang yang aneh, bodoh, whatever. Itu bakal ter-shape pikiran kalian dengan hal itu. Menurut yang pertama, kalian sadar gak sih itu pasti itu berbahaya kalau kalian tuh ternyata udah atur. Opini kalian itu digerakin sama mereka. Kalian tuh nggak punya pemikiran sendiri dari opini yang udah ada, karena kalian sudah termakan oleh algoritmanya mereka. Kita tuh nggak tahu padahal sebenarnya dua sisinya kayak gimana, tapi karena kitanya udah nge-bias kalau berita A itu adalah tidak baik, ya udah kalian langsung aja terpengaruh semuanya. Pokoknya berita A tidak baik, bla bla bla. Dan semua media yang memberitakan, dan dengan emosi media segala macam, ya kalian pasti berpikir kalau itu tidak baik, dan kalian pasti langsung gitu. Itu salah satu caranya juga kenapa sosial media juga itu agak bahaya untuk kalian bisa lebih discover diri kalian sendiri. Makin kalian melihatnya di luar di sosial media, apalagi kalian juga akan diatur pikiran kalian oleh algoritma, ya udah makin kemana-mana, kalian nggak bisa punya opini pendapat sendiri. Cara ngatasinnya gimana? Kalian harus bisa ngatur sosial media kalian sendiri dengan yaitu jangan langsung terpengaruh dengan satu berita atau 2 berita atau bahkan puluhan berita yang muncul di sosial media kalian. Kalian menurut gue paling benar kalau apapun yang muncul, ambil posisi netral dulu. Maaf, walaupun segimanapun beritanya, kalian harus tahu semua berita itu pasti ada kepentingan, guys. Untuk zaman sekarang itu agak susah untuk kita bisa terlalu benar-benar percaya sama media apapun. Jadi menurut gue benar-benar kalian harus reflect dari sudut pandang netral. Semua berita apapun pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Kita harus ambil posisinya. Terserah kalau kalian akhirnya mau ambil posisi yang mana, mungkin kalian setuju atau enggak, tapi menurut gua jangan langsung ambil opini dan langsung ambil state dengan buru-buru gitu. Untuk yang kedua adalah dengan pendapat orang.
dengar pendapat orang tuh kan berbagai macam ya. Kalian bisa dengar dari teman kalian, dari orang tua kalian dari lahir, atau dari orang-orang sekitar kalian. Mereka tuh suka bisa berpendapat hal-hal tertentu buat kalian gitu loh, biar kalian tuh, dan juga makin lama kalau kalian makin dekat sama seseorang, mungkin kalian tuh makin bener-bener take their opini itu seriously banget gitu loh. Gue ngerti, paham. Nah, tapi itu juga bukan hal yang baik untuk bisa bener-bener tahu kalau diri kalian siapa gitu loh. Karena orang yang sebenarnya bener-bener diri siapapun mau gimana pun, yang bener-bener bisa tahu diri kita tuh adalah diri kita sendiri, bukan mereka. Bahkan orang tua tuh nggak 24 jam sama kita. Yang bener-bener 24 jam 365 hari yang sama kita ya diri kita sendiri. Jadi opini mereka itu nggak akan benar kalau misalnya kita nggak nganggap itu benar gitu. Jadi jangan sampai kalian tuh merasa kalau diri kalian harus menemukan diri kalian yang paling bagus itu dengan caranya cari opini orang lain di luar, ngebanding-bandingin juga dengan orang luar. Itu nggak bisa gitu. Mungkin standar ibaratnya kalian merasa kalau standar di sini adalah begini gitu, jadi akhirnya kalian ngikutin gitu. Padahal mungkin dalam hati kalian tuh bukan standar yang kalian suka gitu, yang kalian demen gitu. Nah itu kalian gak akan bisa sampai akhirnya nyaman dan ketemu diri kalian yang paling bagus gitu. Pasti ada inner pikiran bawah sadar kalian tuh nolak gitu loh. Dan makanya itu jangan gampang ngebanding-bandingin diri kalian sama orang-orang. Mereka mungkin lebih bagus di bidang ini, di bidang itu. Ya udah, itu kan diri mereka, bukan kalian gitu. Kenapa kalian, dan apa yang nyaman buat kalian pun belum tentu nyaman buat mereka. Apa yang mereka bisa belum tentu kalian bisa. Apa yang kalian bisa belum tentu mereka bisa. Kita tuh manusia diciptainnya udah unik gitu loh. Emang kalau nggak begitu ya kita nggak akan jalan gitu. Kehidupan itu tidak akan berubah gitu. Jadi kalian harus cari diri kalian sendiri, bukan dari pendapat orang lain. Dan yang ketiga ini simple banget ya, walaupun mungkin pasti udah banyak yang sering bahas dan udah tahu. Find your authentic self. Itu it means lu tuh harus tahu apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka, apa yang lu bisa kerjain, apa yang lu nggak bisa kerjain, apa yang lu paling jago di bidang itu atau gimana. Itu tuh harus sadar. Kesadaran itu as simple as it sound, itu sangat benar-benar membantu lo. Gue gue tuh latihan untuk mulai sadar dengan hal-hal sekitar di luar, dan untuk tahu apa yang terjadi dalam pikiran kita, our thoughts, itu dengan mulai, kalau misalnya kalian lagi bengong atau gimana, coba mulai deh. Aku sekarang sedang apa? Sekarang gue sedang ngerekam video. Gue sekarang sedang duduk, gue sekarang sedang ada di kamar gue, dan ada di depan kamera. Kita tuh harus mulai sadar dengan keadaan sekitar, sadar dengan saat ini gitu. As simple as it sound, percaya gue, itu bener-bener efektif banget dan ngaruh. Dengan gue mulai sadar dengan hal-hal sekitar, gue tuh mulai tahu gitu loh isi pikiran gue apa waktu gue melakukan sesuatu gitu, apa perasaan gue ketika satu hal terjadi, dan itu bikin gue tambah tahu diri gue sendiri. Sesimpel kalau misalnya kita lagi jalan lah atau gimana, ketemu orang baru, tadinya tuh gue nggak sadar dengan pikiran itu lewat aja dan datang aja gitu loh. Gue tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel, tiba-tiba sedih. Nah tapi itu nggak pernah ada kayak kenapa bisa begitu gitu loh. Tapi semenjak gue nerapin gue sedang apa, gue makin sadar. Misal gue lagi sedih, gue sedihnya kenapa ya, kok tiba-tiba gue sedih. Gue mulai sadar, gue tuh mulai cari tahu gitu loh, dengan sekarang gue sedihnya kenapa, ternyata dicari terus, kenapa gue begini, ternyata karena gue sedih karena dia ngomongnya kayak gitu. Kenapa dia ngomongnya kayak gitu? Mungkin karena dia tahu kalau gue begini begono. Dan ya udah, pada akhirnya tuh gue mulai mengerti gitu loh hal-hal terjadi, emosi, pikiran yang terjadi di otak gue gitu. Itu bantu banget benar-benar buat diri gue sendiri. Makanya kenapa juga ada yang namanya journaling, sebenarnya itu juga bisa ya. Kalau journaling, kenapa kita tuh bisa ngejak hari kita
kita tuh bisa ngeja apa yang kita lakukan hari ini. Kita makin tahu, kita makin sadar. Semua itu sebenarnya biar lebih kalian sadar dengan hari-hari kalian. Journaling, meditating, atau kalian tentang sekedar ngomong hari ini sedang apa, itu penting banget loh. Dan menurut gue itu efektif banget sih buat buat lanjutan, supaya kita tuh makin ngerti kita tuh maunya gimana. Oke, sekian for this video. Mungkin next video gue bakal ngejelasin manfaat journaling dan meditasi dari gue sendiri yang udah gue rasakan ya. See you.